Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Bina Vidya Istanti, Sabrina Nadia, Nafila Kiki Amanda, Kosi Perdanawati Kusuma, Ahwa Zulfa Apriliani akan membahas mengenai pola penalaran dan pengembangan paragraf. Penalaran pikiran dan bahasa merupakan sesuatu yang sangat berkesinambungan. Pengembangan penalaran tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentang bahasa dan pikiran. Dalam hubungan antara pikiran dan bahasa, dikenal adanya inner speech dan external speech. Inner speech merupakan suatu ujaran, yakni pikiran yang berkaitan dengan kata. Kata-kata itu lenyap pada saat pikiran terbentuk, sedangkan external speech menerangkan bahwa pikiran itu terwujud dalam kata-kata. Terdapat dua jenis penalaran, yakni A. Penalaran induktif dan B. Penalaran deduktif. Penalaran induktif yaitu suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal khusus menuju sesuatu yang bersifat umum. Sedangkan penalaran deduktif kebalikan dari penalaran induktif. Deduktif atau deduksi adalah spesifikasi atau pengkhususan. Keduanya bekerja sama dalam penalaran. Hal-hal khusus menggiring sebuah kesimpulan yang bersifat general, sebaliknya, hal-hal yang bersifat umum menggiring sebuah kesimpulan yang lebih khusus. Pada pola penalaran deduktif telah diketahui kebenaran umum, kemudian ditarik kesimpulan menuju hal-hal yang bersifat khusus. Singkatnya, deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari sesuatu yang bersifat umum, prinsip, hukum, teori, keyakinan, menuju hal-hal khusus. Pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pola runtutan ruang dan waktu. Pola runtutan ruang dan waktu digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian digambarkan menurut perturutan ruang dan waktu. Yang kedua, pola sebab akibat. Pola sebab akibat digunakan di dalam karangan ilmiah untuk mengemukakan alasan tertentu yang berpautan dengan sebab dan akibat dari terjadinya hal-hal tertentu. Yang ketiga, pola susunan pembanding. Pola susunan pembanding digunakan untuk memperbandingkan dua hal yang di satu sisi memiliki kesamaan, sedangkan pada sisi yang lain mengandung perbedaan. Yang keempat, pola susunan ibarat. Pola susunan ibarat digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang memiliki kemiripan dengan hal tertentu. Yang kelima, pola susunan daftar. Pola susunan daftar digunakan dalam karya ilmiah dan keteknikan yang harus mengungkapkan informasi dalam bentuk daftar, tabel, grafik, dan semacamnya. Yang keenam, pola susunan contoh. Pola susunan contoh, kalimat lazim menggunakan contoh yang dimaksudkan dalam kalimat topik atau kalimat utama. Yang ketujuh, pola susunan bergambar. Pola susunan bergambar, gambar tertentu untuk memperjelas yang akan dituliskan di dalam sebuah paragraf. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana teknik pemaparan paragraf. Paragraf menurut tekniknya dapat dibagi dalam 4 macam, yaitu deskriptif, ekspositoris, argumentatif, dan naratif. 1. Paragraf deskriptif. Paragraf ini juga disebut paragraf lukisan. Paragraf ini melukiskan apa yang terlihat di depan mata. Jadi paragraf ini bersifat tata ruang atau tata letak. Dengan kata lain, deskriptif berkaitan dengan segala sesuatu yang ditangkap atau diserap oleh panca indera. Yang kedua, paragraf ekspositoris. Paragraf ini juga disebut paragraf paparan. Paragraf ini menampilkan suatu objek.
Peninjauan setuju pada satu unsur saja. Penyampaian dapat menggunakan perkembangan analisis kronologi maupun analisis keruangan. Ketiga, paragraf argumentatif. Paragraf ini lebih bersifat membujuk atau meyakinkan pembaca tentang arti penting dari objek tertentu yang dijelaskan dalam paragraf itu. Biasanya paragraf ini menggunakan pengembangan analisis. 4. Paragraf naratif. Paragraf naratif berkaitan dengan sangat erat dengan penceritaan atau pendongengan dari sesuatu. Tujuan lebih utama adalah untuk menghibur para pembaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya ini dibagi menjadi 5, yaitu paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Saya kali ini akan menjelaskan cara singkat pengertian dari paragraf berdasarkan isinya. Yang ke-1, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan kejadian secara berurutan. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan objek dengan kata-kata. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan suatu topik untuk memperluas pengetahuan pembaca. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang menyampaikan ide penulis disertai bukti dan fakta aktual. Yang terakhir, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar berbuat sesuatu sesuai dengan tertera pada paragrafnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Berikut jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsi dan tujuannya. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf yang berada di awal sebuah karya tulis dan berfungsi sebagai pengantar dan pengenalan isi kepada pembaca. Yang kedua, ada paragraf penghubung. Paragraf yang berada di tengah-tengah sebuah karya tulis dan berfungsi sebagai penghubung antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf yang berada di akhir sebuah karya tulis dan berfungsi sebagai penutup sebuah karya tulis itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.